Baik, izin kakak-kakak, kegiatan akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, segar dan bugar, salam bahagia untuk kita semua. Walaupun mungkin kebahagiaan kita sedikit tercederai oleh hasil timnas tadi malam yang terpaksa harus bermain imbang ya kakak-kakak di penyisihan Piala Dunia melawan Bahrain, yang mungkin ada di antara kakak-kakak yang cukup gregetan juga dengan hasil tersebut karena ulah daripada wasit lah begitu ya. Namun satu hal yang kita sikapi bersama bahwa itulah terkadang kondisi di lapangan. Jadi sepak bola memang kadang penuh dengan hal-hal yang di luar dari apa yang kita prediksi. Namun paling tidak ini menjadi sebuah semangat untuk kita juga selalu uh, punya keinginan untuk terus maju ya, karena bagaimanapun juga sepak bola itu juga menjadi bagian ya, ada hubungannya dengan kita selaku guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, karena memang salah satu materi yang biasanya sangat digemari oleh anak-anak kita adalah materi sepak bola. Terkadang sampai eh, anak-anak itu bermain, kalau kita bilang tidak karuan waktunya. Kapan dia mau? Kadang di awal sebelum memulai aktivitas pagi hari, mereka datang lebih dulu main bola. Keluar main, main bola. Tidak ada jamnya, gurunya nggak ada, main bola. Apakah kondisi itu juga sama di tempat kakak-kakak? Saya pikir kurang lebih sama ya. Jadi tidak mengenal panas, begitu teriknya matahari, anak-anak kita tidak pernah takut untuk bermain bola, walaupun di bawah terik matahari yang begitu menyengat. Baik, mungkin itu sebagai intermezzo saja, kakak-kakak, untuk menghangatkan suasana kita yang memang mungkin cuacanya juga sudah panas ya, kakak-kakak akhir-akhir ini. Jadi saya juga sudah menanyakan kepada beberapa kakak-kakak yang mungkin punya usaha sebagai petani tembakau. Ya, jadi doanya semuanya mungkin kita semua sudah sama, mudahan segera hujan supaya Assalamualaikum cuacanya lebih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Burhanuddin Bur. bergabung. Maaf Pak Panas, Fasil. Fasil. Yang ada panas semua di sini. Maaf Pak Fasil. Ini tumben dia bisa ini. Ya, nggak apa-apa, Kalau Kak Bur. mida ngui dia pun telah. Tuh leman Pak Samsul Jadi, leman. Kamu pelai jo Pak Samsul luwit lalu Dia ini leman tu mali. ya, ya. Baik, tidak Nah ini apa-apa, dia Kak ini. Bur. Kita, Pakai bahasa Indonesia. ya, Burhan. ya, disesuaikan aja, Kak Bur ya. Oke, Iya baik. iya Saya iya. lanjutkan ya. Oke, baik. Yuk. Nah, mudah-mudahan hujan segera turun, kakak-kakak, supaya eh, bumi ini menjadi lebih segar, itu bumi ini menjadi lebih basah, begitu juga dengan eh, kita semua, itu dengan turunnya hujan bisa menenteramkan hati kita. Baik, mungkin saya terlalu berpanjang kalam untuk membuka ini sampai kemudian lupa akan memulai kegiatan ini dengan kelas ini dengan berdoa. Oleh sebab itu saya persilahkan kepada Kak Fajri untuk membuka kegiatan ini dengan berdoa dan mengabsensi kakak-kakak semua. Boleh nanti pada saat absensi kakak-kakak open kamera ya, supaya bisa dilihat oleh kita semua. Baik, silakan Kak Fajri, waktu dan tempatnya dipersilahkan untuk memimpin berdoa dan mengabsensi rekan-rekan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita Waalaikumsalam. mulai sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang akan kita lakukan bermanfaat. Semoga kita diberikan ilmu yang barokah
kesehatan, Amin. berdoa dalam hati, doa mulai. Siril Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oh, baik, saya lanjut dengan absen rekan-rekan. Mohon maaf Kak Fasil tidak berurutan karena saya pakai HP ini Kak Fasil. Gak apa-apa, silakan disesuaikan nggak Pak? Baik, yang pertama Lukmanul Hakim. Hadir. Tolong dibuka kameranya Kak Lukman. Ya, Hadir. oke. Kak Masdan Jayadi. Hadir Kak Fajri. Buka kameranya, Kak Masdan. Burhanuddin. Kak Burhanuddin. Hadir sambil masuk nih. Hadir sambil masuk. Muhammad Haryanto. Paling dulu saya. Ingat ya. Siap. Muhammad Fahrul Rozi. Hadir. Ahlun Nazar. Hadir. Syakirin. Waalaikumsalam. Tolong dimatikan anunya Pak Syakirin. Kalau sudah bilang hadir. Devi Agustina. Hadir. Dibuka kameranya Kak Devi. Ya. Terah dua. Muhammad Isna. Selanjutnya ke Bahri. Manulik Senam, Samsul. Ada yang sudah banyak yang bergabung, tapi ada 5 yang belum masuk Kak Fasil. Oke, siapa aja Kak? Kak Suryat Aspar, Kak Samsul Bahri, Kak Fadil Aswari, Kak Rimatullah, Rimatullah. Ya, ya, dan Kak Muhammad Alawi. ya, dan Kak Alawi. Baik, Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kakak-kakak, tadi Kak Fajri kan sudah memberikan waktunya untuk mengabsensi kita semua dan juga sudah memimpin kita berdoa. Nah, sekarang ini saya mau minta kesediaan daripada salah satu kakak-kakak untuk memimpin kita melakukan ice breaking dulu. Nah, silahkan untuk menghangatkan suasana. Saya minta salah satu siapa yang memiliki inisiatif untuk memimpin kita melakukan ice breaking. Ya, anggap saja kita ini, ya oke, silakan Kak Haryanto. Anggap kita ini peserta didiknya pada saat Kak Haryanto mengajar di kelas. Silakan Kak Haryanto, silakan. Masih di mute suara mikrofonnya Kak Haryanto. Oke. Ya, baik.
Izin saya pindah ke tempat yang penerangannya lebih jelas biar muka saya kelihatan jelas. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita di malam hari ini, kita akan coba sedikit meregangkan urat-urat wajah kita yang mungkin tegang setelah menghadapi kehidupan yang semakin suram, yang semakin sulit. Baik, di sini seperti biasa kita guru olahraga sering melakukan pemanasan ya. Sebelum melakukan aktivitas praktik, terutama kita sering melakukan pemanasan. Jadi dimulai dari peregangan, kemudian kegiatan pemanasan dan pendinginan. Jadi sekarang seperti kalau yang biasa kita pemanasannya dari atas ke tengah ke bawah, sekarang kita pemanasan yang bagian atas saja ya. Coba semuanya biar serempak, biar kompak, kameranya minta tolong dihidupkan. Cari penerangan yang sebaik mungkin. Ya. Tekniknya Silakan, adalah silakan. mendekatkan Kameranya. muka kita sedekat mungkin ke kamera. Minta tolong Kak Fasil juga kalau bisa ikut bisa. Oke, siap. Nggak jajah kandok. Ya, kan ini apa namanya? Ya, lanjut. Di sini yang mimpin ya. Baik, untuk bersikap patuh kita mulai saja ya. Ini adalah namanya senam AIUEO. Yang pertama dekatkan mukanya ke kamera dulu biar kelihatan. Buat huruf A dari posisi mulut di dekat. Maksudnya gerakan mulut A. Semuanya ikut A. A. Depi ngangaan A. Maaf, kabur. A. Selebar mungkin ya A. Selanjutnya bentuk huruf I. U. E. O. A. Sekali lagi ya. A. I. U. E. O. Kemudian selanjutnya kita tambahkan huruf W. Wa. Wi. Wu. We. Wo. Sudah bisa? Oke, Ya, lanjut. yang terakhir kita tambahkan huruf H ya di depannya. H. Hi. U. E. O. Baik, sekian. Terima kasih Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause yang luar biasa untuk Kak Haryanto, luar biasa. Ini menarik ini Kak. Langsung urat-urat yang ada di sekitar wajah kita Ya, menjadi tujuannya memang begitu Kak Fasil relax, supaya yang ya. kelihatan manyun bisa senyum. Terima kasih. Tapi cuma tadi belum semua ya Kak Haryanto ya. Rekan-rekan Ya, tadi maksimal. membuka Semua ikut kameranya, padahal kalau buka semua pasti seru tadi, itu terlihat semua. Kak Depi juga nggak kelihatan tadi. Jangan-jangan Kak Depi ini takut terlihat jelek ini kalau di dalam kamera ya. Oke, baik. Makasih Kak Arianto, rekan-rekan, kakak-kakak semua. Ya, sama-sama Kak Fasil. Kita akan masuk ke konten materi kita pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini kita masuk di pertemuan yang ketiga ya, tatap maya untuk modul 2.1, di mana modul 2.1 ini kita ketahui modul yang kemudian nantinya untuk kegiatan selanjutnya itu akan dilakukan dengan kegiatan tatap muka. Jadi di modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini termasuk JP-nya lumayan ini ya, tatap mayanya. Jadi 3 JP di pertemuan pertama, kemudian 3 JP di pertemuan kedua gitu, dan 2 JP di pertemuan ketiga. Nah, tentu saja materi ini menjadi banyak jam pelajarannya.
pasti ada sebabnya ya. Ya, tidak lain dan tidak bukan bahwa memang ternyata pembelajaran eh, keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini menjadi ruh ya, menjadi ruh bagaimana kemudian kita sebagai guru PJOK itu harus mampu memfasilitasi sebuah kegiatan pembelajaran itu dengan efektif. Artinya bahwa pembelajaran itu bukan hanya sebagai sebuah rutinitas atau kegiatan seremonial belaka begitu, tapi menjadi sesuatu yang kemudian nantinya mampu mengantarkan sebuah pembelajaran itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan umum dari sebuah kegiatan pembelajaran kita tentu saja kita menginginkan bahwa peserta didik kita nantinya di dalam kegiatan pembelajaran itu mampu untuk meningkatkan keterampilan geraknya, gitu, mampu untuk meningkatkan pemahamannya, dan mampu juga untuk meningkatkan afektifnya. Jadi ketiga ranah itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk didapatkan di dalam proses pembelajaran PJOK. Kakak-kakak, di modul 2.1 di pertemuan pertama, kita akan mereview sedikit ya, bahwa di pertemuan pertama atau di tatap maya pertama di modul 2.1 itu di sana kita sudah belajar atau membahas tentang bagaimana sebuah definisi dari mengajar yang efektif dan juga bagaimana kriteria sebuah pembelajaran itu dikatakan efektif. Masih ingat ya kakak-kakak ya? Jadi ada 9 aspek yang harus diperhatikan di dalam kita memfasilitasi sebuah pembelajaran yang efektif dan juga memenuhi 4 kriteria. Nah, itu pembelajaran kita yang tatap maya pertama di modul 2.1. Nah, untuk kakak-kakak bisa memahami lebih dalam, tentu saja harus dieksplorasi lagi supaya pemahaman tersebut menjadi semakin kuat kembali. Kemudian di pertemuan tadi malam, di pertemuan kedua, ya, jadi kita sudah mempelajari terkait dengan penyajian tugas gerak. Ya, jadi penyajian tugas gerak ini tadi malam kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran bagaimana kita membahas tentang satu bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menahapkan sebuah konten dan aspek organisasi di dalam penugasan gerak. Dan yang ketiga, kita sudah membahas juga terkait dengan learning cue atau isyarat di dalam pembelajaran. Nah, pertemuan kita pada malam hari ini sangat erat kaitannya dengan pertemuan tadi malam, di mana malam hari ini di modul 2.1 di pertemuan ketiga ini kita akan melakukan sebuah kegiatan berburu dan berbagi referensi terkait dengan penyajian tugas gerak. Nah, tentu saja tujuan sesi kita pada malam hari ini nantinya kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi terkait dengan penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil berdiskusi nantinya di kelompoknya. Nah, referensi ini akan mampu nantinya memperkaya dan memberikan inspirasi kepada kakak-kakak semua untuk meningkatkan efektivitas di dalam penyajian tugas gerak. Nah, itu ya kakak-kakak, kegiatan kita malam hari ini adalah berburu referensi dan juga berbagi referensi. Adapun aktivitas itu nantinya akan kakak-kakak lakukan di dalam kelompok masing-masing seperti biasa.
Saya nanti akan membagi kakak-kakak menjadi 3 kelompok, di mana di masing-masing kelompok kakak-kakak akan mengerjakan LK ya, yang linknya sebentar akan saya kirim. Jadi kakak-kakak mengerjakan, berdiskusi di kelompoknya masing-masing di dalam ruang bor nanti yang juga akan saya siapkan. Nah, kakak-kakak nanti menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang sudah nanti saya sediakan. Kemudian kakak-kakak mengerjakan selama 40 menit dan ketika semua sudah selesai waktu 40 menit itu maka kita akan kembali lagi ke room ini, ke room utama dan kita akan melakukan presentasi seperti tadi malam dan berdiskusi secara penuh. Nah, sampai di sini kakak-kakak untuk aktivitas kita pada malam hari ini, apakah sudah cukup jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada? Sudah cukup jelas ya? Jelas, Kak. Oke, baik. Sekarang saya akan kirimkan di kolom chat terkait dengan link ya, atau LK yang nanti kakak-kakak akan gunakan untuk menjawab di kelompoknya masing-masing. Bentar, saya akan copy dulu. Ya, itu dia kakak-kakak LK-nya ya, yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi. Di sana di dalam nanti ada pertanyaan terdiri dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang saya akan bagikan kelompoknya kakak-kakak. Untuk kelompok 1 seperti biasa masih sama ya kakak-kakak, saya pertahankan kelompok ini karena cukup hidup sebenarnya. Insya Allah nanti setelah kegiatan tatap muka kelompoknya nanti kita akan pisah lagi begitu supaya ada pengalaman yang berbeda. Namun untuk pertemuan di awal ini sampai dengan tatap muka besok saya masih menggunakan kelompok yang sama. Ini dia untuk link kelompok 1 bornya sudah saya kirim dan anggota kelompoknya juga sudah ada dari Kak Ahlun, Burhan, Kak Syakirin, Kak Devi, dan Kak Alawi. Kemudian untuk kelompok 2, kelompok 2, oke, sudah saya kirim. Dan yang terakhir untuk kelompok 3, ya kakak, kelompoknya sudah saya bagi semua dari kelompok 1, 2, 3 dan juga bornya. Baik, jika memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan teknis pelaksanaan tugas, silahkan kakak-kakak segera bergabung di BOR atau di kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugas tersebut selama 40 menit ke depan. Di jam saya menunjukkan jam 8:30, sehingga nanti kalau dihitung 40 menit maka kita akan kembali di jam 9:10 ya kakak-kakak ya, selama 40 menit. Baik, silahkan kakak-kakak, selamat berdiskusi, berburu dan berbagi di kelompoknya masing-masing. Silahkan, selamat mengerjakan.
Izin Kak Masdan. Kak Masdan kayaknya Kak Haryanto ada itu. Silahkan boleh dihubungi agar ada teman berdiskusi di kelompoknya. Ini Kak. Nah, Depi tak kamu Ya. nak kanjen nih. Depi masuk. Kanjen 2 nih, tak dengar. Apa dah tugas tadi? Menentukan tanda nih. Ini saya ketik. Aku ada SMS. Baru itu. Yes. Lagu batur tu saya pernah keling hasil menjak konek. Iya konsep. Ada deh. Kak Bur, Ya. sudah Kak Bur boleh bergabung di kelompok 1, di kelompoknya Kak Depi. Kak Bur bisa lihat di kolom chat, kemudian nanti ditekan, ada di sana link untuk Kak Bur masuk di kelompok 1. Nah, otomatis nanti Kak Bur akan Iya, tergabung. saya kembali ke sini karena mikrofonnya tadi tidak bisa ngomong, belum. Oke. Ini saya kirim lagi ya linknya Kak Bur. Ya, ayo kirimkan saya dulu. Chat di paling bawah saya sudah kirim lagi. Nah, boleh masuk di link yang sudah saya kirim di kolom chat ya. Otomatis nanti Ya. Kak Bur tergabung dengan kelompok 1. Silakan. Iya. Jud model.
Ini mesti Pak Ade Nah, dia ini link ini kan. ini bawaan dia gini. Kan nih. Coba kelompok 3 Hmm. ini. Ya dah, ini. Atas Ini. Atau untuk memudahkan, Kak Bur bisa buka WA. Iya. Saya kirimkan Japri ya, Kak Bur ya, di WA Iya. ya, linknya. Oke. balik ke Kembali ke WA. Oke, tunggu sebentar, Pak. Iya, itu sudah saya kirimkan link untuk join di kelompok 1, di kelompoknya Kak Devi. Silakan ditekan lewat WA link tersebut, otomatis nanti Kak Bur masuk ke BOR kelompok 1. Silakan. Iya. ya memang. BWA BWA Anda. Ada. Ada ini. Link pertemuan kita nanti malam. Ini ada nih. Nanti malam. Di link kelompok anu. Kakak. Saya kirim Japri Kak Bur. Jadi ada nama, ada foto saya di sana. Mungkin belum disimpan di WA. Kirim Japri, kirim langsung ke nomornya Kak Bur. Japri. Nomornya. Iya. Bisa melalui WA, bisa juga melalui chat yang ada di Zoom ini. Kan Kak Bur sudah tergabung di Zoom ini, di ruang utama. Ya, Kak Bur coba tekan titik 3 yang ada di bawah HP. Ada titik 3. Bentar dulu bentar. Ya. Tekan titik 3 sudah. Kemudian ada tulisan pesan dalam panggilan. Coba. Sudah. Oke, pesan panggilan. Nah, di sana Kak Bur bisa lihat ada kan Meet Google Ohio 8 itu adalah link untuk kelompok 1. Ada kan tanda biru dia tulisannya, Kak. Oh, yang anu ini. Ya, ada kelompok 1. Coba Kak Bur scroll ke atas, digeser. Kelompok 1 ada Ayunas. Assalamualaikum, maaf telat masuk. Ya, itu Lihat ini Pak. Ini ada kelompok 3 ini. Anu Kapasil ini. Mana pasen? oke, saya kirimkan lagi ya, paling bawah ya. Iya. Nih, Iya. saya kirim lagi. Tunggu sebentar. Wait. Alawi tama kelompok. Tama Apa info ini? masuk room nani tebing link si. Tak pasti. Baru buka HP. Lawi. Yang Pak. Nanin tamu Kan Kak Bur, Kak Alam. Ya, sudah ada Pak. Siap Kak Pasil, siap. Makasih, saya masuk dulu. Cara ganti. Nah. Ada semua. Aneh. Update. Nah, nih Birahin Malik nih gabung dengan program. Biru tuh. Masih loading. Gabung ke program beta. Udah
Baru kena gabung no. Ano baru kelompok satu? Ya, Angkat baru ada angkat ngodi kelompok satu. ya. Lawi, Depi. Iya. Ini musim. Ulang. Ini. Belum ditanda. Nyarah. Kiri kanan begitu. Banyak. Kabur. Ya. Belum bisa masuk ini. Kak Samsul, silakan sudah saya kirimkan link untuk Kak Samsul kelompok 2 biar bisa bergabung di kelompok 2. Silakan Kak Samsul. Kak Isna bisa bergabung. Mohon maaf Kak Fasil, jaringan saya kacau sekali ini. Ya. Saya sampai pakai 2 laptop ini. Oh iya. Kak Isna kelompok 1 Sama ya. ini, Fasil, sama ini jaringannya tidak bisa masuk ini. Kak Bur pakai HP ya? Iya. Oh iya, memang kalau menggunakan handphone agak kesulitan Kak untuk bisa berpindah dari satu room ke room yang lain. Kak Fasil, mohon maaf, mungkin bisa dikirimkan ulang drive-nya sama apa tadi tuh, link grupnya. Saya kirim Mohon ya. maaf nih. Mohon maaf, Oke. mohon maaf. Kak Isna itu di kelompok 3 ya. Oke, ini Kak Isna saya kirimkan grupnya dan juga ya, itu grupnya dulu Kak Isna, kemudian untuk materinya ini dia linknya. Oke, Kak Isna sudah saya kirim di kolom chat, sudah terlihat Kak Isna. Itu LK-nya nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan tugasnya di LK tersebut. Terima kasih Kak Fasil. Sama-sama. Untuk Kak Samsul gimana? Sudah bergabung belum Kak Samsul? Saya cek dulu. Kak Samsul itu terus Kak Bur? Bentar, sedang pinjam anu dulu ini, sedang pinjam laptop. Ini cara Kak Bur. Kak Bur matikan Ya. Zoom ini, ya, matikan Zoom ini. Kemudian Ya. nanti Kak Bur buka di WA. Saya sudah kirim WA dari saya.
Nah, itu Kak Bur tekan link itu, nanti otomatis Kak Bur akan tergabung dengan kelompoknya. Begitu aja caranya Kak Bur. Sekarang Kak Oh Bur iya iya. tanda stop, Kembali ke WA. ya matikan anunya, panggilan ini atau Zoom ini, ada tanda merah di kanan bawah mungkin di HP-nya. Kemudian buka Iya. WA dari saya, itu Kak Bur tekan, nanti otomatis Kak Bur masuk ke dalam kelompoknya. Begitu Kak Bur. Iya iya iya. Iya. Silakan dicoba. Keluar dulu Kak Bur. Ya, langsung Kak. Buru langsung Kak. Ini. Ya, kembali ke WA. Kembali ke WA. Kak Bur matikan dulu panggilan ini. Ya, matikan, ada tanda merah, berhenti atau keluar dari Zoom, dia bilang nanti. Ya, kemudian buka WA dari saya, WA, kemudian tekan nanti di sana ada link. Otomatis Kak Bur akan masuk ke kelompoknya nanti. Panggilan suara Edi. Sulit ditemukan. Ini. Ini. Bukan. Halo. Halo. Salam. Terima kasih dia. Salah kami. Terima sekali ya. Terima kasih mah. Sekali. Ini. Ini buka Bapak Nabi. Iya. Bur, Pak Jamal. Ada. Nah. Ya, off dulu. Apa nomor sekian baru Lawi? Mana-mana. Dia ada jawab. Ini dia.
Ini betul. Ini kamu dia bertuan. Betul. Kamu dia dipanggil dan didiskusi. Halo 1 2 tamu Bombe. Kelompok. Ya lebih kelompok tong rau si anu mikro. Ini mati nanti pun mati anu aplikasi ini merau sini. Nanti anu disebut. Ini tugas. Kak Bor, Ya. Halo. Tahu ngeraos dari sini pos nom. Nah, bisa. Belum diskusi di kelompok. Ini di medan ini. Di kada. Betul kan? Berkelompok. Betul lagi. Diskusi kelompok. izin Kakak Fasil, kami tersesat ini. Kelompok 1. Kak Bor, Ya. Saya kasih ini. Bagaimana saya ke Mekah tidak ketemu dengan Ka'bah ini?
Nggak jalan di kelompok. Mataram dia guru patri. Ambil kau ya. Mataram tok ne. Anu tak kena. Bayar. Ah, ni wah li Bali wala Mataram, li Bayan. Lemak je apa ni lemak je? Mas Rian. Dia awan-awan ngiring no. Dara. Ni no. Kakak Pajeri no. Penonton di sini tahu nonton. Di depan tamat dia Pak Bur. Iya kan ya. Di depan orang WA bapak tuh. Ibu dengan mati. Ini dia mati. serum. Enggak jadi bicas. Dia mati. Mati. Ibu telepon anu bapak Ramadan. Dia mati. Sini. Poni. Poni. No. Mati.
Ini Risma dong suruh. untuk gini dah tahu dengan ni. Ketua ini mau di mikrofon. Baiklah. Belum bergabung kita Pak. Ada silangan doang. Bareng dari mana turun mana. Link neno coba kau ya bergabung. Karena jelik. Allah lalu lagu untuk gini tamu je kecil loh. Iya. Jangan ambil nanti. Coba kembali ke WA. Tiba Risma dong. Iya. Karena link baru tapi ain link diskusi. Aduh. Lain. Ini lah semua. Ini hati panan. Ini kecil. Pi, tempat pertama ni anu ke pusat le Manonek ni Rawi. Wah, mau ni mikrofon. Kipas. Kembali kipas ya sire ke anu. Itu ada sepan. Udah ada. Kalau kita itu yang dataran Iya. Ada berapa? Ini naik. Sama apa? Ini naik. Mendaftar. Peserta. Errol jatuh ngandeng kali. Apa? Ini pun deh. Kita anu kacet. Ini yang baru ni.
Baik, kakak-kakak, waktu untuk berdiskusi telah habis. Selanjutnya kita akan bersiap-siap melakukan kegiatan presentasi kelompok 1, 2, dan 3 bergantian nanti. Namun sebelum itu kita pastikan terlebih dahulu semua anggota kelompok sudah berada di dalam ruang utama. Masih 9 orang. Kelompok 1, saya cek dulu. Kelompoknya Kak Devi dan kawan-kawan ini. Sepertinya kelompoknya Kak Devi masih belum selesai, tinggal sedikit lagi. Kemudian kelompok 2, ini kelompok yang paling gesit ini, sudah selesai. Kemudian kelompok 3, masih kita menunggu nanti hasil daripada diskusi di kelompok 3. Kita tunggu sebentar lagi. Silakan kelompok 1, kelompok Kak Devi untuk segera bergabung atau kembali ke ruang utama agar kegiatan bisa segera kita mulai. Kita tunggu 1 menit lagi, silakan kelompok Kak Devi dan kawan-kawan. Ada Kak Alawi, Kak Syakirin, Kak Burhanuddin, dan Kak Ahlun Nazar, serta Kak Devi untuk segera kembali ke ruang utama. Baik, terima kasih Kak Devi. Izin ya, untuk kelompok 1, breakout room-nya akan saya matikan, sehingga kita semua bisa berkumpul di ruang utama. Izin ya, saya matikan secara langsung dari perangkat saya. Baik, kakak-kakak, kita sekarang akan melakukan kegiatan presentasi. Karena kegiatan, baik Kak Isna, ada yang mau disampaikan sebelum kita mulai? Terima kasih Kak Fasil. Mohon maaf kalau bisa saya dari kelompok 3 mungkin izin presentasi duluan. Ini bapak saya dan ibu nunggu saya di depan untuk diantar balik pulang ke rumah ini Pak. Kebetulan dia jenguk saya di rumah ini. Baik. Oke, terima kasih. Baik kakak-kakak, ada permintaan dari Kak Isna dan kawan-kawan, berarti dari kelompok 3 ya, untuk terlebih dahulu melakukan presentasi. Baik, silakan saya berikan kesempatan kepada kelompok 3. Waktunya maksimal 10 menit ya, kakak-kakak masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai dari sekarang, silakan untuk melakukan presentasi kelompok 3.
Silakan Kak Isna, saya persilahkan untuk presentasi. Baik. Terima kasih Kak Fasil. Sudah kelihatan Kak Fasil ya? Sudah kelihatan saya Kak Fasil? Belum Kak. Di saya belum terlihat share screen-nya. Kak Fasil? Belum, bukan. Ya, sedang proses. Sudah jelas, sudah Ya, jelas. sudah terlihat Kak Isna, silakan. Silakan Kak Isna. Kak Isna sepertinya terlempar ya, kakak-kakak ya. Karena mungkin pengaruh jaringan. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kelompok 2 untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kelompoknya Kak Suryat dan kawan-kawan. Silakan. Baik. Dan Kak Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen Kak Fasil. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan tadi. Kami dari kelompok 2, saya Ahmad Fajri Ramzi sebagai moderator, dan rekan-rekan saya Suryat Aspar, Muhammad Farul Rozi, Lukmanul Hakim, dan Kak Samsul Bahri. Mari kita buka diskusi ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Jadi untuk soal pertama, pembahasan pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik yang dimana akan disampaikan oleh Kak Suryat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo Kak Yat. Antai penakai. Ini pedas ini Kak Kak Fajri kepotong ya. Baik, untuk materi ini akan disampaikan sama Kak Lukmanul Hakim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sila Kak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan pertanyaan mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu menetapkan tanda atau prosedur ya, yaitu jelas dan sederhana. Yaitu tanda atau prosedur harus mudah dipahami oleh semua siswa tanpa terkecuali. Dan konsisten, gunakan bahasa yang sama dan konsisten dalam semua instruksi. Yaitu visual, yaitu gunakan gambar atau diagram untuk memperjelas petunjuk. Ya, selanjutnya praktik, ya, di mana praktik itu dilibatkan siswa dalam membuat tanda atau prosedur untuk meningkatkan pemahaman mereka. Kemudian evaluasi, yaitu lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat apakah tanda atau prosedur masih relevan atau efektif. Yang selanjutnya ya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu suhu ruangan.
Ya, di mana suhu ruangan, pastikan suhu ruangan nyaman untuk belajar. Kemudian pencahayaan juga perlu ya. Cukupkan pencahayaan agar siswa dapat melihat dengan jelas. Kemudian ventilasi juga sangat penting, jaga sirkulasi udara agar ruangan tetap segar. Suara juga minimalkan gangguan suara dari luar kelas. Kemudian ruang yang teratur. Pastikan ruang kelas tertata rapi dan bersih. Kemudian mengenai memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Posisi guru. Jadi posisi guru harus berdiri di tempat yang strategis agar semua siswa dapat melihat dan mendengar dengan jelas. Kemudian kontak mata. Nah, jadi buat kontak mata dengan siswa secara bergantian untuk memastikan mereka memperhatikan. Kemudian bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh, gunakan bahasa tubuh yang terbuka dan menarik. Kemudian volume suara. Sesuaikan volume suara dengan ukuran ruangan dan jumlah siswa. Kemudian perangkat audio atau visual. Pastikan perangkat audio visual berfungsi dengan baik. Ya, kemudian dengan penggunaan waktu yang efisien. Jadi penggunaan waktu efisien, perencanaan yang matang, buat perencanaan pembelajaran yang jelas dan rinci. Kemudian manajemen waktu. Jadi manajemen waktu, alokasikan waktu yang cukup untuk setiap kegiatan. Kemudian hindari penundaan, mulai dan akhiri kegiatan tepat waktu. Fleksibilitas, siap untuk menyesuaikan rencana jika diperlukan. Evaluasi ya, di setiap akhir pembelajaran harus ada evaluasi. Jadi evaluasi penggunaan waktu setelah setiap pembelajaran untuk perbaikan di masa depan. Jadi pertanyaan yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di mana di sini keterampilan gerak yang diajarkan. Satu, dasar-dasar menendang. Ini contohnya ya. Urutkan pengajaran yang dilakukan. Posisi badan yang benar. Kemudian cara memegang bola, kemudian ayunan kaki yang tepat. Yang kedua, menendang dengan akurasi, yaitu menendang ke target yang bergerak atau menendang dengan kekuatan yang teratur. Isyarat cuy pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan. Melakukan push up, yaitu turun, tahan, naik. Fokus pada menjaga tubuh lurus dan perut kencang. Yang kedua, berlari cepat, yaitu bersedia, siap, ia mulai, lengan ayun kaki cepat, fokus pada gerakan lengan dan kaki yang sinkron. Ya, terima kasih. Cuman itu yang bisa sampaikan dari kelompok 2. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya, disilahkan. Saya buka satu sesi, satu pertanyaan. Silakan, masih 3 menit ya, 21.36 nanti waktunya untuk bergeser ke kelompok yang lain. Silakan dari kelompok lain. Ada yang mau Silakan. ditambahkan? Kelompok lain ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan?
Sekali lagi Silakan. kakak-kakak, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu 3 menit lagi. Siap, enggak ada Kak Fajri. Baik. Tidak ada Kak Fajri? Enggak ada Kak Wasil. Baik, kalau tidak ada, kita minta aplausnya dulu untuk presentasi kelompok 2. Saya melihat secara sekilas hasil kerjaannya cukup baik. Nanti kita simpulkan sekaligus ya untuk semua pertanyaan. Selanjutnya kita persilahkan Saya tutup dulu untuk Kak Wasil. kelompok. Baik, silakan ditutup dulu. Ya, baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mana tadi hasil diskusinya saya lihat cukup hangat ya, cukup seru, sehingga menghasilkan hasil pekerjaan kelompok yang bisa tuntas dari soal nomor 1 sampai dengan terakhir. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan giliran kepada kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya. Kelompoknya Kak Devi dan kawan-kawan untuk melakukan presentasi. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari presentasi kelompok kami. Jadi untuk memaparkan apa hasil yang kita simpulkan dari kelompok kami persilahkan Kak Depi untuk memaparkannya. Kepada Kak Depi kami persilahkan. Bentar. Minta tolong Kak Depi dibuka video. Udah bisa? Sudah. Mulai Kak Depi. Ada ini bentar nama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk saya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Sebelumnya, lanjut saja ya nomor 1. Jadi soal nomor 1 yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda dan prosedur. Di sini ada 2 yang kita biasa gunakan dalam menetapkan tanda dan prosedur. Yang pertama dengan komunikasi verbal, kedua komunikasi nonverbal. Jadi di sini komunikasi verbal yaitu contohnya dengan cara kita menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu dengan tepukan tangan, mengangkat tangan atau dengan peluit juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Jadi tanda juga menjadi alat yang efektif ketika menjadi prosedur rutin dalam kelas PJOK. Dengan tanda sudah rutin, peserta didik akan tahu kapan kelas akan memulai aktivitas. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Jadi dengan cara kita membuat ice breaking. Kemudian yang kedua, bunyi peluit. Lingkungan dalam pembelajaran dapat menyita perhatian mereka seperti matras. Contohnya kalau kita sering mengajar di sekolah, kadang-kadang ketika kita mulai belajar,
peserta didik akan lebih terfokus pada benda-benda di sekitarnya. Jadi dengan cara kita memberikan ice breaking atau bunyi peluit, siswa akan bisa memperhatikan kembali. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Dengan cara memberikan materi yang jelas, materi yang disampaikan singkat, kemudian gerak hal yang diberikan bukan suatu yang baru atau praktik yang diberikan ke peserta didik, suatu yang pernah mereka lihat. Kemudian selalu memposisikan siswa jangan membelakangi matahari. Jangan sampai siswa dibariskan menghadap ke matahari. Kemudian yang D, menggunakan waktu yang efisien. Di sini kita kelompok 1, hasil diskusinya yaitu merencanakan materi yang akan diajarkan. Kemudian 2, memastikan peserta didik sudah siap untuk menerima materi yang akan diajarkan. Ketiga, memastikan peralatan yang diperlukan dalam materi yang kita ajarkan sudah siap pakai. Kemudian yang kedua, menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini keterampilan gerak yang kita ambil yaitu gerak lokomotor. Kemudian urutan pengajaran untuk gerak lokomotor yang pertama jalan, berlari, melompat. Kemudian yang kedua, keterampilan gerak yang diajarkan kedua yaitu gerak non-lokomotor. Urutan pengajaran yang dilakukan pertama berdiri dengan satu kaki atau seperti pesawat terbang. Kedua, memutar lengan. Ketiga, memutar pinggang dalam permainan simpai. Nah, yang terakhir yang ini isyarat cuy. Tidak tahu ini dibacanya cuy apa cat atau pembelajaran. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan. 1, kebugaran jasmani. Yang kita ambil di sini yaitu materi kebugaran jasmani. Isyarat cuy yang biasa digunakan. Di sini ada berapa isyarat. Yang pertama, isyarat verbal. Di isyarat verbal ini, yang pertama, perintah langsung seperti lompat, lari, angkat tangan. Yang kedua, penjelasan singkat. Sekarang kita akan, contohnya kalau penjelasan singkat ini, sekarang kita akan melakukan gerak, misalnya kebugaran jasmani, merentangkan tangan atau sebagainya. Pertanyaan, syarat verbal yang ketiga, pertanyaan. Siapa yang sudah siap melakukan gerak push up? Nah, ini kita memberikan pertanyaan kepada siswa. Kemudian isyarat non-verbal. Seperti isyarat non-verbal yang pertama itu gerakan. Kemudian ekspresi wajah, kota mata, isyarat tangan. Nah, untuk isyarat yang ketiga yaitu isyarat visual, yaitu bisa berbentuk gambar, video atau kartu perintah. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1. Kalau ada kurang, mohon dimaafkan atau bisa ditambahkan nanti oleh kelompok lain. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Depi. Jadi Waalaikumsalam. Itulah hasil pemaparan dari kelompok 1. Jadi kami buka sesi pertanyaan, sesi pertama. Mungkin ada yang mau bertanya, menambahkan, atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung. Bagi kakak-kakak, kami persilahkan untuk yang mau bertanya atau menambahkan, bisa langsung mengangkat tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak-kakak yang ingin menambahkan atau mungkin kurang sependapat begitu dari pemaparan kelompok yang lain, boleh. Ini kan kita berdiskusi kakak-kakak. Jadi
tidak menjadi masalah ya kalau misalnya ada perbedaan begitu ya. Nanti kita akan tarik satu benang merah atau kesimpulan secara keseluruhannya. Ada? Siap, cukup, Kak Fasil. Baik, kalau tidak ada, kita berikan applause dulu untuk kelompok 1 karena telah melakukan kegiatan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya terakhir di kelompok 3 ini berarti ya, kelompok 3, kelompoknya Kak Isna, kemudian Kak Haryanto, Kak Masdan, Kak Fadil, dan Kak Rimatullah. Apakah masih tergabung bersama kita di sini? Untuk kelompok 3. Kakak-kakak, kelompok 3. Kak Masdan ada. Saya hadir, Kak. Tadi saya kira presentasi, ternyata ini berat sekali laptop saya ini. Oke, kalau begitu boleh dibacakan saja Kak Isna tanpa harus di. Oh, siap. Ya, oke. Kak Devi, Siap. tolong Terima untuk kasih, stop Kak. share screen-nya agar nggak bisa. No. Baik, silakan. Ya, terima kasih Kak Fasil. Saya lanjutkan, mohon maaf saya dari kelompok 3, izin menyampaikan hasil diskusi saya dengan rekan-rekan terkait dengan berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapat perhatian dari murid. Penetapan tanda atau prosedur. Di sini kami menggunakan komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Komunikasi verbal ini dengan cara yaitu bisa menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Lalu komunikasi verbal, non-verbal dengan tepukan tangan, dengan mengangkat tangan, atau dengan peluit, sebagaimana ciri khas sebagai pembelajaran PJOK. Selanjutnya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini kita memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan sekolah, seperti bola, matras, tali, pemukul, raket, dan peralatan lainnya. Barisan peserta didik membelakangi sinar matahari. Memilih tempat pembelajaran yang aman, nyaman, dan jauh dari keramaian. Lalu selanjutnya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Di sini kami memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti poster, video, aktivitas yang menarik dan menyenangkan, menyampaikan instruksi dalam area yang lebih sempit. Selanjutnya, penggunaan waktu yang efisien. Yang betul pertama, menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penyajian tugas gerak harus singkat. Yang kedua, menahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Untuk yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan yaitu passing dalam permainan bola voli. Yang kedua, lempar tangkap bola. Untuk urutan passing dalam permainan bola voli yaitu pertama instruksi, demonstrasi langsung, passing secara individu atau passing dengan tembok, passing berpasangan, penilaian dan evaluasi, yang terakhir adalah refleksi. Lalu yang kedua, lempar tangkap bola, yang dimana urutan pengajar yang dilakukan adalah instruksi, demonstrasi langsung, lempar tangkap bola berpasangan, penilaian dan evaluasi refleksi. Yang ketiga, isyarat Q pada pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu start jongkok pada lari jarak pendek. Urutan pengajaran yang dilakukan adalah persiapan, bersedia, siap, ya, atau bisa menggunakan bunyi peluit, pistol, atau bendera. Yang kedua, gerak berirama dengan urutan pengajarannya adalah hitungan, tepukan, dan ketukan.
Demikian presentasi dari saya, Kak Fasil. Baik, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Kak Pak, Isna dan ya, rekan di kelompok. oke. Mohon Ada maaf yang mau rekan-rekan. ditambahkan Kak Isna? Ya, mungkin ada rekan-rekan yang mau menambahkan. Terima kasih Kak Fasil. Baik, sama-sama Kak. Baik, itu ya, saya akan stop presentasinya. Baik kakak-kakak, jadi berdasarkan daripada hasil diskusi tadi kakak-kakak dan beberapa presentasi ya, presentasi dari semua kelompok secara umum atau secara garis besar bahwa memang apa yang kemudian menjadi kegiatan kakak-kakak di kelompoknya, yaitu di aktivitas berburu referensi terkait dengan penyajian tugas gerak. Tadi ada 3 soal ya, yang yang harus diselesaikan, di mana soal tersebut ketiga soal ini sebenarnya sama, soalnya diberikan kepada kelompok 1, 2, dan 3. Namun bisa jadi jawabannya berbeda karena tergantung daripada pengalaman yang pernah kakak-kakak lakukan dan juga pengetahuan yang kakak-kakak miliki serta juga hasil berbagi atau sharing dengan anggota di dalam kelompoknya masing-masing. Dari jawaban ini sebenarnya secara umum tidak ada yang salah, karena memang kegiatan-kegiatan ini menjadi sesuatu yang perlu disadari adalah hal-hal yang kemudian harus dan patut kakak-kakak perhatikan. Nah, kesimpulan secara umum dari ketiga pertanyaan dari masing-masing jawaban tadi itu bahwasanya yang perlu kita perhatikan bersama dan garis bawahi bahwa semakin kaya referensi kita sebagai seorang guru di dalam mengembangkan strategi dalam proses pembelajaran, baik yang kemudian sudah kakak-kakak pelajari di dalam modul maupun di luar modul, karena tentu saja yang contoh-contoh yang ada di dalam modul itu mungkin adalah sebagian kecil ya dari referensi-referensi yang bisa kita jadikan pedoman atau pegangan di dalam memfasilitasi sebuah pembelajaran yang kita inginkan. Tetapi tentu saja ada hal-hal lain, ada cara-cara lain, ada metode-metode lain yang tentu saja bisa jadi itu menjadi sesuatu yang cukup efektif yang dilakukan oleh kakak-kakak untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Untuk kemudian kakak-kakak mampu mengembangkan konten dan juga mengkomunikasikan isyarat yang biasa kita sebut dengan learning cue, sehingga pembelajaran itu akan mampu meningkat efektivitasnya. Nah, oleh karena itu, kegiatan tadi, kegiatan berbagi pengalaman serta berburu itu menjadi sesuatu yang kemudian bisa saling mengisi antara kakak-kakak di dalam satu kelompok serta kakak-kakak di kelompok yang berbeda. Nah, itu dia yang menjadi simpulan atau pesan kunci dari pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kemudian tadi sudah kita lakukan ini mampu memperkaya hasanah pengetahuan dan juga pemahaman kita terkait dengan materi yang kita selesaikan pada malam hari ini. Baik, kakak-kakak, akhirnya kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada malam hari ini, dan
saya mengucapkan terima kasih kepada semua kakak-kakak yang sudah dengan semangat dan luar biasa menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita sampai dengan malam hari ini. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama di dalam kegiatan memandu pembelajaran kita secara bersama, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah tambahan ilmu untuk kita bersama. Baik kakak-kakak, tanpa berpanjang kata, kita sama-sama akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kakak-kakak semua atas perhatian dan partisipasinya. Sampai ketemu di pertemuan tatap muka atau pertemuan luring kita nanti di hari Senin ya kakak-kakak. Tunggu surat besok, insya Allah semua akan mendapatkan surat tugas dan juga jadwal dari BGP. Itu saja kakak-kakak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ilmunya kakak.